Saat Mas melakukan lagi, itu nggak ada pilihan. Saat tombol itu diklik ada pilihan, ada button yang pilihan, itu nggak ada soalnya. Dana Mas juga sempat kepake juga untuk main juga itu sekitar 10 sampai sekarang pun bahkan uang itu belum belum bisa belum nggak ada belum bisa saya kembaliin tuh. Kalau ada pilihan lain, bisa kita lihat nih pilihannya apa. Ini nggak ada pilihan lain nih. Iya, Saat tombolnya diklik, pilihannya cuma satu. Itu tadi. Ujung-ujungnya apa pilihan itu? Ujung-ujungnya kenyesel. Ya, jadi nggak ada pilihan gitu loh, nggak ada opsi. Itu di posisi Mas sekarang nih. Karena Mas tadi udah bilang udah dua kan. Dan satu lagi iya malah udah dua. repot gitu. Makanya jangan jangan sampai ini pilihan terakhir udah gitu gitu. Mungkin kalau kalau kita sebagai cuma melakukan kesalahannya di bidang lain lah kalau bisa. Iya. di, Di hal Iya, lain secara di lah. keluarga gitu Mas ya. Iya, iya gitulah. kalau pengen bandel ya kesalahannya di bidang lain lah gitu. Jangan 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 di Nah bidang ini yang sama. misalkan Mas ya, misal saya berhenti nih. Mm-mm. Nah dengan posisi angsuran ya hampir 7 jutaan lah per bulan. Mm-mm. Kemudian dengan kondisi keuangan juga sudah pas-pasan. Mm-mm. Eh, Pernah ada nggak Mas misal yang Zoom kayak saya ini Mm-mm. cerita bahwa dia dia berhenti dengan kondisi keuangan yang pas-pasan dan dia bisa bangkit lagi gitu Mas? ada lah, ada banyak. Ada ya? Banyak. Kita belum ngomong ke situ, ada. Jadi suatu ketika orang sini juga orang Tangerang, Tangerang Selatan. Dia usaha, usaha. Terus dia usahanya dia itu apa ya? Sejenis kontraktor lah, developer kecil di apa namanya di klaster-klaster gitu. Usahanya Iya. dia itu. Pokoknya singkat cerita dia habis-habisan gitu. Terus kita kebetulan offline kita ngobrol langsung, kita ketemu langsung. Yang Zoom juga ada beberapa. Cuman aku ceritakan yang kemarin bangkit di ketemu langsung. Langsung gitu Iya. ya. Sama aja. Terus ngobrol, kita bermain logika aja. Kalau memang dengan lu main lagi, yang dirugikan lu doang nggak apa-apa lanjutin. Dan itu kan buat kesenangan lu, nggak apa-apa. Kalau lu begadang sampai malam main slot segala macam, yang dirugikan kan lu doang. Paling lu sakit-sakitan ya nggak apa-apa. Lu doang ini yang ngerasain sakitnya gitu. Iya. Jangan sampai orang lain. Kalau itu sikat nggak apa-apa gitu. Soalnya kita ngobrol sama cowok nih gitu. Tapi kalau yang dirugikan orang lain, ya lu egois gitu. Egois aja kalau menurut gua gitu. Nah, singkat cerita kita ngobrol, ya dia berhenti sekitar lebih kita nggak ketemu sekitar limaan lah nih, 5-6 bulan, 5-6 bulan nggak sampai nggak pernah ketemu, tapi kita sempat komunikasi, sering komunikasi via WA gitu. Dia nggak ceritakan progresnya, dia kalau cerita cuman apa gatel kayak gitu dong. Dia kalau lagi mungkin ada hawa setan tuh dia nelpon nih gatel. Ya Iya. udah, kita diskusi sama temen doang, sama temen ngobrol kayak gini 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 gitu, dah gitu. Nah, dia nggak ceritain progresnya dia sekarang lagi apa, dan gue juga nggak mau tahu. Aku nggak mau tahu dia sekarang progres ke ekonominya seperti apa. Aku nggak mau tahu, biar dia mandiri gitu, Iya. mandiri aja, nggak semuanya apa hal-hal yang aku bicarakan tuh dikonsumsi langsung sama dia, biar dia berpikir gitu. Iya. Nah, singkat cerita 5 bulan 6 bulan dia ngajak ketemuan, terus uh, dia suruh aku ngajak temen gitu kan, ngajak temen yang lain gitu. Ya udah, ada sekitar ada 6 orang lah, kita ngobrol di kafe gitu. Terus ya udah, kita makan enak di situ, makan enak semuanya gitu. Terus dia dibilang di awal nanti gue yang bayar gitu. Ya udah, gue bilang nanyain doang gitu, duit halal apa enggak halal gitu. Dia ya udah, pesan macam-macam gitu kan. Singkat cerita pas lagi kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, itu duit dari mana? Duit dari usahanya dia yang bangkit lagi. Dalam waktu 5 bulan, 5 bulan 6 bulan dia bangkit lagi. Bangkit Itu lagi. benar-benar habis-habisan benar Mas. Habis, bukan ratusan Sebelumnya. juta, udah miliaran, miliaran. Itu dia bangkit lagi 5 bulan. Bener-bener dia semedi lah, dia bener-bener fokus beresin gitu, beresin finansialnya dia gitu. Nah itu kan jalan orang berbeda-beda gitu. Hmm. Tapi memang dia bener-bener apa kenyataan berhentinya tinggi. Tapi memang dia nggak ada target gue bakalan beresin, bakal dapat uang 100 miliar lagi gitu. Enggak sih, cuman dia kepengen beresin utang-utangnya dia tadi gitu, karena dia udah keluar banyak duit, usahanya dia bangkrut, dia pengen beresin itu, pengen menstabilkan dulu lah, sementara bisa jalan kayak gitu. Targetnya dia ke sana. Gitu, waktu bulan pertama ketemu itu targetnya dia ke sana. Tapi kan setelah berjalannya waktu, karena memang dia sungguh-sungguh, jalannya ada aja gitu. Ternyata melebihi dari ekspektasi dia gitu. Ya itu akhirnya dikembaliin lah, bisa dibilang dikembaliin gitu, biar kemarin prosesnya kemarin lewat gitu. Dan tiap orang beda-beda gitu.
Terus yang ketemu Zoom, yang kita ngobrol sama Zoom juga sama, anak Bandung, sama kayak gitu. Dia usaha bangkrut di konveksi, dia bangkrut. Kemarin ada dua nih, ada di daerah Bandung kan banyak kan di konveksi ya, di tekstil ya. Di Iya. Bandung itu banyak banyak produksi itu. Nah, kemarin kemarin malam tuh baru Zoom sama aku, dia baru masuk, baru nyebur mau berhenti. Dia konveksi juga, belum bangkit. Sekarang lagi posisi kayak Mas lagi nol. Tapi ada nih temenku, temen yang sudah Zoom yang udah lama kita Zoom meet-nya sudah bangkit, udah balik lagi. Jadi dia punya toko distro gitu, distro kaos-kaos segala macam, konveksi sendiri segala macam. Itu habis total. Dia ada ruko ruko atau tokonya tuh dua, terus yang lainnya tuh nyewa-nyewa, itu habis total semuanya dari nolnya dia. Itu sekitar gak ngobrol sama aku, ya ada 8 lah, 8 bulan 9 bulan mungkin gitu. Itu info terakhir dia nelpon itu udah balik. Maksudnya udah dia kondisinya udah normal gitu. Dan Minimal stabil lah gitu Mas ya. stabil gitu, stabil lagi. Dia udah ngebuka cabang-cabangnya dia lah. Tapi dalam waktu 9 bulan cabang-cabang distronya dia gitu udah mulai bangkit lagi. Dulu orang-orang yang diutangin sama dia duitnya dimasukin di konveksinya, duitnya nggak dibayarin, duitnya dibawa kabur buat dia buat main slot. Orang yang utang-utangnya dia dulu kan banyak orang yang nggak percaya, akhirnya kan itu dengan berjalannya waktu dia kembali mendapatkan kepercayaan, itulah istilahnya gitu. Ya akhirnya berjalan lagi, bangkit lagi gitu. Jadi kalau ngomongin gue bangkit lagi apa nggak bangkit lagi, sangat sangat mungkin bangkit lagi. Nah sekarang kalau kita pengen memutuskan sesuatu, kita tinggal gampang kok, kita bikin list untung dan ruginya, itu paling gampang. Contoh, kalau Mas masuk lagi, untungnya apa, ruginya apa, catat aja. Kalau mau masuk slot lagi ya gitu, tulis aja. Kalau memang untungnya lebih banyak, ke apa main aja, gue dukung. Ya, kalau kalau untuk Untungnya lebih lebih. banyak ditulis aja. Jadi Mas main slot lagi, tulis aja untungnya apa, ya kan. Seumpama gini aja, seumpama saya naruh depo maksimal banget di angka 10 juta, nanti aku deponya bakal 500 gitu kan. Bikin strategi sendiri aja yang biasa main slot. Kalau aku depo 2 juta, nanti aku dapatnya gini. Ini kemungkinannya catat. Oke. Untungnya nih nanti, kalau aku deponya deponya 5 juta, nanti aku bisa kali aja bisa maksimin sampai 50 juta. Oke, 50 juta lumayan nih buat nombok yang dipinjol itu. Umpamanya Mas tulis aja nih untung-untungnya. Nah, tulis bawahnya ruginya. Seumpama tidak, seumpama tidaknya banyak tuh pasti. Semua Iya, nanti pasti aku naruh banyak. 2 juta bakalan rugi. Ini bakalan rugi. Terus yang terakhir nominalnya hilang. Itu dari nominal ya. Kita itu dari nominal ya. Nah, dari moral, istri bakalan ketiga nih. Udah ngomongin kalimat ketiga. Mertua bakalan bla 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 bla. Ibuku Iya, bakalan bla 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 bla. Ini tulis lah, ya Iya. kan? Tulis saja. Nah, banyak Kan kakak mana? juga bakal tahu gitu. kakak juga bakal tahu. Fair. Kalau memang lebih banyak kan tadi, untungnya bakalan banyak kan, kalau sampai masuk lagi, nggak apa-apa diambil, aku dukung 1000%. Kalau lebih banyak Untungnya. Benar-benar. gitu. Tapi kalau ruginya di sini lebih banyak, ya kita sebagai sebagai apa ya? Sebagai orang yang waras, maksudnya waras dalam arti kita bisa ngitung perbedaan jauhnya di mana. Masa kita mau sikat, kan lucu gitu. Iya benar. Fair dong. Dengan cara itu tuh harusnya sudah menghilangkan sisi psikologis yang tadi kepengen main pengen nggak. Sebenarnya kan ini soal masalah akal atau nggak akal aja. Kita coba main filsafat dikit ya. Kan berbedanya orang nafsu, kan semua orang punya nafsu nih, ya nggak? Iya punya. Ya, tapi yang berakal dan nggak berakal kan beda, bermoral atau nggak bermoral kan Iya beda. beda. Ya nggak? Benar. Saya kalau main kayak sampean pasti persis posisinya. Jadi jangan kepedean Mas doang yang bakal kecanduan. Saya juga pasti. Orang orang Mas sekarang rokok juga saya kecanduan rokok, sama aja kok. Iya benar. Ngerti gak? Jadi bukan saya hebat, bukan, hanya saja saya nggak mau terjun ke sana karena saya tahu tuh Mas memang pas pecandu judi sebelumnya. Enggak. Kenapa Mas mau ngomongin saya kan kayak gitu? Oke, kita balik analoginya. Itu lu suruh Ustadz Somad aja, itu nggak usah ceramah-ceramah, orang Ustadz Somad juga belum pernah mabok kok. Di ceramah-ceramah Ustadz Somad tuh selalu ngomongin jangan mabok, mabok masuk neraka, jangan makan babi gitu. Lu ngomong aja sama Ustadz Somad, emang lu pernah makan babi? Kok ngomongin orang suruh nggak makan babi? Emang lu pernah mabok? Mabok tuh enak gitu. Ngerti nggak? Iya. Nyuruh Emang pernah mereka. masuk neraka gitu, kok tahu neraka Iya. gitu. Nah, Benar-benar yang itu. Ya kan? Ustadz-ustadz itu belajar dari riset, dari pengalaman orang, sekaligus punya sains, punya ilmu di sana, gitu. Jadi ada orang yang ngasih tahu memang by experience-nya dia, tadi mungkin mantan mantan bandar, mantan penjudi ada, tapi ada orang yang ngasih tahu memang dia belajar dari pengalaman orang lain. Kayak tadi Ustadz Somad, siapapun macam-macam lah.
Jadi kalau nggak fair kalau menanyakan Mas ngomongin orang yang Mas sendiri bukan pecandu. Gue lebih hebat, gue lebih keren orang gue udah tahu risikonya gue nggak mau nyemplung, ya nggak gitu. Iya Jadi benar. jadi kita berpikir gitu, jangan ego gitu. Itu pertama. Kedua, kayak orang kita nafsu aja. Nafsu kan semuanya sama. Tadi aku bilang, Mas punya nafsu, aku punya nafsu. Kalau aku di posisi emas, sekarang nih umpamanya nih, aku dalam 3 hari ke depan aku main slot bisa jadi aku kecanduannya lebih kayak emas sama kayak rokok aja sama gitu. Nah tapi kan kita berpikir akal dan moralnya kan beda. Kayak orang nafsu birahi. Kalau orang nafsu kan semuanya sama nih, orang nafsu birahi. Perbedaannya orang yang punya akal adalah dia mencari tempat atau mencari akal untuk mengeluarkan nafsunya dia, untuk melampiaskan birahinya dia. Kalau memang dia sudah kebelet banget, sudah segala macam ya, paling nggak dia jajan. Tapi kalau orang yang nggak berakal, pasti dia bakal perkosa ketemu orang. Gitu. Iya benar. Iya iya. Kan kayak gitu. Sama posisinya nih. Heeh. Sama nih, sama-sama orang sehat nih. Gitu. Yang satu bermoral, yang satu nggak bermoral. Itu logikanya kayak gitu, Heeh, benar. sama aja persis. Jadi bukan nggak bakal kecanduan. Gue tahu betul kalau masuk bahkan gue bisa kecanduan. Bahkan saya sendiri nggak pernah ada game, saya nggak pernah main game karena tahu game itu bakal membuat saya nggak produktif. Saya tahu betul dari zaman jebot PlayStation segala macam susah tahu. Saya nggak mau ngebuang waktu saya main PlayStation 2 jam 3 jam buat kesenangan sesaat kayak gitu. Banyak kesenangan yang lain yang bisa gue lakukan melebihi dari gue bermain game maksudnya. Iya. Kecuali nggak ada gitu. Kalau nggak ada mungkin ya udah jalan satu-satunya itu. Cuman kan banyak yang lain. Yang teman-teman yang lain pada main game sampai 3 jam sampai 2 jam gitu. Gue dapat kesenangan lain dari gym namanya. Gue nge-gym sampai 2 jam. Gue lebih Oh, senangnya lebih Ada dari manfaatnya. Iya. ya gitu. Gitu. Sama kayak Mas tadi, kalau Mas ada opsi lain, ya udah sikat di opsi lain gitu. Nah, gak usah khawatir, gak usah pesimis. Mas gak usah pesimis, gak usah down. Mas kan umur 29, ya anggap saja umurnya sampai 60 ya. Mas bermain kemarin dari tahun 2020. 2020 ya awal benar. Ya. Kalau umurnya sampai 60 tahun, Mas sudah masuk ke dunia kelam selama 2 tahun ya, bener ya? 2 tahun ya, benar. Iya, oke. 2 tahun ini kok santai aja. Dari umur 60, Mas cuma melakukan 2 tahun kesalahan di dunia kelam. Emang Mas doang yang melakukan, bahkan yang lain banyak kok gitu. Yang jadi pembunuh atau jadi apa malah melebihi dari 2 tahun. Ngerti nggak? Ya udah ini anggap aja proses hidup. Kadang orang di dunia hitam pernah, kadang naik ada di atas, kadang di bawah. Kadang punya uang, kadang nggak punya uang. Itu udah proses hidup. Ribuan orang mengalami hal yang sama. Benar. Kalau umurnya sampai 60 tahun, cuma 2 tahun doang nih, Mas ngalamin problematika yang seperti ini. Jadi ngapain pesimis? Itu pertama. Kedua, proses hidup orang beda-beda. Kadang di atas, kadang di bawah. Dan yang paling penting bukan kita doang, bukan Mas doang, jangan kepedean. Yang dapat masalah kayak gini bukan Mas doang. Jadi nggak perlu putus asa, banyak ribuan orang yang posisinya bahkan melebihi dari Mas. Itu udah jadi pegangan kita dulu nih biar kita bisa optimis ke depan. Oke, biar kita pede ke depan ngejalanin hidup terus kita mau nyari uang 250 juta tadi itu pede gitu loh. Kita semangat gitu loh. Mudah-mudahan nggak sampai 4 tahun kita udah bisa lunas gitu maksudnya. Iya. Karena energi positif di kita tuh kita nggak tahu bakalan timbal balik alam ke kita tuh kita nggak tahu. Insya Allah mudah-mudahan aja nanti setahun sampai berproses dia lah dapat rezeki yang lain bisa lunasin itu kan nggak tahu gitu. Kalau toh memang sampai 4 tahun nggak masalah berjuang buat lunasin 4 tahun tapi kan kondisi secara psikologis keluarga aman-aman aja gitu. Itu udah rukun, udah harmonis kayak gitu. Nah, jadi ada satu sih yang ya istilahnya di samping dosa-dosa yang pernah saya lakuin yang lain sih yang paling rasanya berat benar jadi beban mental itu kan di sekolah itu kan saya kan ditunjuk jadi bendahara pembangunan masjid itu Mas. Nah, itu jadi dana masjid itu sempat kepake juga untuk main juga itu sekitar 10 sampai sekarang pun bahkan uang itu belum bisa nggak ada belum bisa saya kembaliin tuh dari tempat bekerja sih ya sampai sekarang sih belum ada yang tahu sih dengan kondisi saya ya masih percaya aja dengan saya gitu. Oke. Itu nanti masuknya ke next plan-nya nih. Bagaimana cara kita mengatasi problem-problem yang akan kita jalani ke depan. Kalau tadi kan bagaimana menyelesaikan problem secara psikologisnya nih biar nggak masuk kecanduan Ya, lagi. berhentinya dulu. Nah, berhentinya sampai udah dapat benang merah ya. Mm-mm. Tadi ya dari obrolan kita Mas sudah dapat benang merahnya ya. Nah, sekarang bagaimana kita nyari solusi dari problem yang ada tadi ke depan nih. Ke depannya nanti Mas bikin list lagi utang-utang yang Mas sekarang dijalankan ya. Utang-utang yang sekarang berjalan itu ada berapa banyak dibuat listnya. Terus dibuat lagi mana utang-utang yang perlu diprioritaskan. Benar. Itu. Tadi berarti kalau masjid itu tadi Mas masuk kalau menurutku tuh kalau masjid masuk ke
prioritas nomor satu itu. Iya. Karena nih, meskipun nilainya kecil, itu kan nilainya berapa tadi? Sekitar 9.800.000-an itu. Oke, itu kan nilainya nggak terlalu gede kalau kalau kita ambil kesimpulan dari uang yang total yang Mas keluarkan. Anggap saja 10 juta. Oke, meskipun uang 10 juta ini kecil, tapi moralnya lebih gede yang akan dikorbankan. Bayangin kalau orang-orang masjid yang sudah percaya sama sampean, Iya. Mas tahu uang itu digunakan, apalagi digunakan untuk hal yang nggak benar, mamanya. Ini kan moralnya seumur hidup nih. Iya. Ya kan mungkin rasa bersalahnya Mas itu bisa lama nih apa hilangnya gitu. Nah enggak, Mas harus ikhtiar nih, harus berusaha mengembalikan kepercayaan itu dan jangan sampai tahu gitu. Nah, ini dulu nih diprioritaskan tadi yang buat masjid nih. 10 juta cari jalan buat beresin uang yang seperti pakai. Sisanya yang lain-lain nih. Kalau yang lain-lain kan apa dari sisi moralnya kan nggak terlalu gede. Contohnya utang pinjol Iya. tadi, Iya. utang ke bank juga kan perdata, Mas juga nggak bakal bisa dipenjara karena itu utang gitu. Yang penting kondisi belakang nih, backupan sampean udah kondisi stabil dulu nih. Jangan sampai sampean lagi membereskan di depan tapi kondisi belakangnya juga masih kacau. Kondisi belakangnya siapa tadi? Iya. Mertua, ibu, istri Iya. segala macam. Itu mesti dalam Hmm. posisi mereka stay gitu loh. Mereka bisa stay. Jadi mereka udah punya kepercayaan penuh ke Mas dalam posisi kayak gitu dulu. Nanti nggak bisa berpikir jernih ke depan karena amburadul nanti pikirannya. Ini belakang dulu diberesin nih. Ini cara ngeberesin belakang ini kan nggak butuh duit nih, Iya. ya kan? Cuman butuh perilaku Mas aja. Intinya ya kalau saya berhenti ya udah beres sebenarnya yang belakang itu. Step yang di belakang kita close ya. Jadi aku anggap sampean sudah dapat benang merah cara menyelesaikannya ya. Hmm. Oke? Oke, siap. Oke. Nah, sekarang tinggal Mas gentle nih sendiri di depan nih, bikin prioritas-prioritas mana yang perlu dibereskan lebih dulu. Tadi kalau udah memakai uang masjid, ya udah bereskan dulu itu utama tuh. Dibereskan dulu meskipun uang 10 juta harus beres secepatnya. Jangan sampai mereka tahu terus nanti beban moralnya bukan Mas aja, nanti malah istri, Hmm. mertua, ibu segala macam, apalagi uangnya uang masjid kayak gitu. Iya. Namanya apalagi di daerah gitu kan, hal-hal kayak gitu kan cukup sensitif lah. Iya. Nah, itu perlu Apalagi dibereskan di dulu. lingkungan pekerjaan kan nanti tahu semua udah habis nih. Benar itu bereskan dulu. Terus sisanya baru tadi pokoknya dibikin aja prioritas nomor satu apa aja, prioritas nomor dua siapa, nomor tiga siapa, dibuat kayak gitu aja. Ditulis aja di tangan atau di komputer, di laptop, diketik nih yang gue bakal beresin. Itu jadinya sampean sebagai cowok nih siap fighting gitu loh. Dalam kondisi fisik siap untuk bertarung gitu loh. Mau menang mau kalah kita belum tahu, ke depan toh masih 4 tahun kok, tenang aja. Kan, jadi kita belum tahu ke depannya seperti apa. Yang penting kita sikat dulu gitu, kita prioritaskan dulu aja tadi itu, biar Masnya nanti gak keganggu ke depan. Itu kalau saranku gitu. Kalau Mas nanya ke aku tadi, ini ekonomi saya bakalan balik lagi nggak ya Mas? 1000% saya jamin bakalan balik lagi. Kita nggak tahu rezeki orang dari mana kok. Iya benar. Serius. Bahkan dengan kesungguhan Mas itu bisa di luar ekspektasi, malah nanti bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu apa yang sekarang hilang gitu. Kesalahan-kesalahan kemarin biar jadi pelajaran aja, proses hidup kok gitu. Proses hidup orang beda-beda kok gitu. Itu aja. Kebetulan aja sampean ini proses memalukannya menurut kita sebagai cowok di slot gitu. Itu aja sih. Iya. Kan banyak orang yang proses memalukan keluarga kan beda-beda macam-macam. Iya. Kita sebagai cowok gentle aja sikat gitu. Gue kemarin ngelakuin kesalahan, gue beresin belakang, backupan gue beresin semuanya. Di depan, problem di depan sikat. Toh teman-teman yang lain bisa melakukan kok, banyak. Hal apa yang bakalan membuat Mas bakalan masuk lagi, hal apa? Nggak masuk akal aja kita sebagai cowok kalau Mas masuk lagi gitu. Toh yang dikorbankan itu ngeri loh. Itu maksudnya. Apalagi yang nyampe udah kedua tadi. Nah iya itu ngeri, itu maksudnya ngeri gitu loh. Kalau menurutku tuh ngeri, jangan gitu. Proses itu nggak lama kok, cara ngejalanin proses membereskan itu dari kondisi psikologisnya tuh nggak lama. Itu sampai menjalankan itu tadi 2 minggu juga sampai udah semangat. Tadi makanya kalau umurnya sampai 60 tahun cuma 2 tahun doang Mas lagi ngalamin hidup kelam. Udah, emang 60 tahunnya sama apa menjalani hidup kelam. Kemarin-kemarin jangan dilupain dong, lagi enak. Waktu di bawah 2020 kan pernah ngerasain enak. Itu jangan dilupain dong. Enak bener itu Mas. Nah iya. Mau beli apa aja kebeli semua itu dulu. Nah iya, itu jangan dilupain dong gitu. Ya kan? Di diri Mas sendiri maksudnya, Mas nggak perlu ngomong sama istri, tapi di diri Mas gue kemarin udah sempat melakukan hal hebat loh gitu. Jadi ingat aja hal-hal hebat yang pernah Mas dapat gitu. Bukan sombong, tapi gue tuh kemarin sempat melakukan proses ini dan gue berhasil loh. Sebenarnya gue tuh hebat, gue tuh keren gitu. Kenapa gara-gara masalah ini gue jadi down, jadi ciut, jadi cemen, gue nggak mau gitu. Kita kan ngobrol sebagai cowok gitu, jadi ya nggak? Bener. Gitu. Iya bener. Mas kemarin udah
hidup enak, itu udah mau beli apa aja enak, keluarga semuanya senang. Gue udah pernah melakukan itu dan gue bisa. Masa gara-gara kayak gini doang yang gak gue kelihatan gue bakalan jadi cemen gitu. Nggak fair lo, nggak masuk akal, gila aja kalau kita sebagai cowok nggak mau gue gitu kan. Ya memang mesti sarannya berpikirnya mesti seperti itu kok. Kita udah pernah melakukan hal keren gitu loh. Bukan bukan nggak pernah, kita tuh pernah melakukan hal keren dan itu banyak, banyak yang pernah kita lakukan hal-hal keren itu. Ya sampai-sampai alhamdulillah diterima jadi PNS itu kan hal keren. Iya, benar. Ya kan itu hal keren gitu. Gue bisa diterima jadi PNS, gue udah nggak honorer lagi. Pengabdian gue beberapa tahun terbayar sudah. Itu keren satu, ya kan. Kemarin Abdi juga cuma 2 tahun waktu itu, Mas. ya kan yang lain-lain Lama. ngabdinya sampai 5 tahun. Ya kan? Oh, sampai lebih biasanya Iya juga kan? nggak keangkat-angkat sampai sekarang. Benar. Ya kan? Benar. Yang lain tuh ngabdinya bisa 5 tahun loh, 5 tahun 7 tahun baru keangkat dibayar Iya, setiap bulan paling 300.000 gitu. Mereka masih Masih Iya. masih masih apa survive terus gitu. iya. Ya sampai benar. enak itu pernah melakukan hal hebat 2 tahun Nabi langsung diangkat jadi PNS, keren dibandingkan teman-teman yang lain di level yang sama. kalau Intinya dendam tadi, Mas, ya, itu dendamnya udah dibuang aja gitu, Mas, ya. Dendam kan ada dendam yang ya bisa kalau aku persepsikan tuh ada dendam yang positif gitu kan. Hmm. Jadi ya banyak orang sukses juga berasal dari dendam gitu. Hmm. Ada yang mereka mau nikah gara-gara orang miskin terus gak jadi, orang mertuanya calon Iya. mertuanya. nggak setuju, ya kan? Akhirnya karena dendam ekonominya dia tadi, akhirnya dia bangkit jadi orang kaya banyak. Hmm. Terus macam-macam lah, macam-macam dari keluarganya yang nggak sekolah, terus diremehin sama lingkungan, dia dendam akhirnya dia jadi profesor. Bahkan kalau aku sendiri, makanya aku tuh nggak mau terjerumus, nggak mau apa ya, nggak mau masuk memikirkan hal-hal yang aku nggak mau di situasi yang kayak orang-orang lain alami. Makanya aku mencoba menjauhi dari jauh-jauh hari loh, sebelum aku mengenal jauh, aku benar-benar menjauhi karena aku tahu udah riset dulu lah istilahnya, resikonya bakal kayak gini kayak gitu. Kecuali aku nggak riset nih, nggak tahu sebelumnya ini bakal seperti apa, mungkin bisa tuh aku masuk. Cuman kan aku tahu kan main game di HP atau di komputer yang lain, teman-teman gue banyak yang banyak menghabiskan waktu di situ, akhirnya nggak produktif gitu. Itu aku bener-bener ngantisipasi itu, aku nggak mau gitu. Makanya mendingan aku ketemu sama temen, nongkrong ngopi terus ngobrolin bisnis contoh, ya kan, Ngobrolin. Paham, benar. ngobrolin ngalor ngidul apalah hal-hal yang positif. Mending Iya. aku kayak gitu. Itu kan benar, itu kan tinggal cara penyikapan kita aja. Kalau aku lebih kayak gitu. Terus daripada beli chip itu, main-main game kan beli chip 100.000 Ribu. Iya. 100.000 gitu sebentar doang, mendingan beli buku harga 200.000 udah dapat buku bagus. Enggak. Gitu maksudnya gitu. Memang itu sih kebiasaan, itu kan prinsip orang beda-beda ya. Aku juga nggak menyalahkan orang yang main game memang asiknya seperti kenapa mereka bermain terus gitu ya. Aku nggak menyalahkan, bukan aku juga anti main game, bukan gitu. Cuman Iya. aku memperhitungkan untung ruginya aja. Iya, ada skala prioritas lah, Mas, ya. Betul. Heeh. Daripada main game sama teman yang lain terus nggak dapat apa-apa dari sana, kan rugi gitu loh. Benar. Gitu. Kalau pengen nongkrong ya nongkrong apa sih ya? Ya nongkrong aja yang ini gitu. Nongkrong aja yang nggak bikin boring apa gitu aja sebenarnya. Sebenarnya. Tuh. Tapi nggak ngerugiin gitu. Iya, yang penting nggak ngerugiin aja gitu. Itu kita kan sebagai laki-laki punya hak untuk memilih gitu. Kalau gue sih Iya. punya hak, kita harus punya hak memilih teman. Benar. Tuh. Jadi Itu ya faktor teman juga sih dulu awal-awalnya kan. Mudah-mudahan sih sampean sekarang circle-nya udah nggak kayak gitu, dan mudah-mudahan sampean bisa lepas dari circle itu. Nah, kebanyakan teman-teman yang lain tuh nggak bisa. Kalau sekarang memang rata-rata kan di sini ya kawannya ya kebanyakan yang kayak gitu sih. Tapi udah beberapa minggu bahkan udah bulan sih udah nggak sering lagi sih, istilahnya sering keluar dengan mereka. Udah nggak lagi. Ya sekarang yang Mas pikirkan gimana caranya gue bisa bayar utang. Udah kan kayak gitu. Iya. Itu sih siapapun di posisi Mas harus berpikir kayak gitu. Jadi gimana caranya gue bisa bayar utang. Kalau udah gimana caranya biar bisa nggak lebih dari 4 tahun. Mudah-mudahan setahun selesai, gimana caranya ya kayak gitu. Kan tinggal berpikir kayak gitu. Nggak bisa berpikir gue masih dendam terus gue bermain, itu udah tadi udah lewat itu, udah alasannya udah jelas gitu. Sekarang pikirkan bagaimana caranya bayar utang itu. Udah sambil di jalan. Nothing tulus, Siap. sikat gitu. Itu mah risiko sampean buat pusing. Buat mikirin utang itu pusing, risiko, nggak apa-apa. Iya. Lu syukuri, nikmati, lu pusing dalam posisi Punya pekerjaan. Banyak orang sana tuh pusing nyari kerjaan. Benar, gitu. benar. Analoginya kayak gitu lah. Oke. Siap? Sip. Siap. Pokoknya makasih Mas Iya. udah bisa sharing-sharing. Mudah-mudahan nanti bisa ngabarin lagi ya kondisinya udah stabil lah, minimal stabil dulu.
dikit pesen nih Mas, mungkin untuk viewers Masnya yang mungkin yang baru mau mulai atau yang sudah terlanjur masuk ke situ, ya udah sih berhenti sih, udah banyak contohnya di video-video Masnya kan, termasuk saya sendiri juga udah habis-habisan, udah masalah dengan keluarga. Ya benar kata Masnya tadi, bukan cuman kita sendiri yang dirugiin kan, keluarga juga, apalagi kalau sampai lingkungan pekerjaan juga tahu, wah itu udah habis sih kita, udah kehilangan pekerjaan. Benar kata Masnya tadi, udah enak, udah kerja, ya udah nikmatin aja. Yang masih baru mau nyoba atau yang udah terlanjur nyoba, ya udah yuk sama-sama berhenti kita. Siap. Mudah-mudahan ya sama-sama bangkit, mudah-mudahan minimal bisa stabil dulu lah, benar kata Masnya tadi. Siap, Ini saja Mas. Oke, siap. Thank you atas waktunya. mudah-mudahan nanti kita makasih bisa benar Mas. Kita bisa podcastan lagi. Mudah-mudahan Mas cepet ready ya. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi saya untuk minimal stabil dulu lah. Amin, 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 amin. Siap. Makasih Mas. Oke, terima kasih. atas waktunya. Selamat malam. Ya. Thank you ya. Ya, Yo. makasih Mas. Yo.